Ya, untuk barisan berikutnya kita belajar tentang barisan geometri. Tadi udah belajar tentang barisan aritmatika, sekarang barisan yang kedua yaitu barisan geometri. Apa tuh bedanya? Ini bedanya, perhatikan. Udah mau jalan. Oh, ini udah. Kita lihat dari contoh. Kalau tadi barisan aritmatika itu kan dari suku pertama ke kedua, ketiga, keempat selalu dijumlah dengan bilangan yang sama. Tapi kalau geometri dia bukan dijumlah tapi dia dikalikan. Ini ya, dikalikan dengan bilangan yang sama. Dia selalu dikali 3 kalau contoh ini. 2 ke 6 dikali 3, 6 ke 18 dikali 3, dan seterusnya selalu dikali 3. Jadi kalau aritmatika itu dijumlah dengan bilangan yang sama, entah itu positif atau negatif, yang penting sama terus. Tapi kalau geometri dia dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau ini selalu dikali 3. Contoh lagi, 4, 8, 16, 32, 64. Ini dia juga selalu dikali bilangan yang sama, yaitu dikali 2. Selalu dikalikan dengan bilangan 2. Kemudian ada contoh lagi. Nah, ini bilangnya semakin kecil. 80, 40, 20, 10, 5. 80 ke 40 ini kan sama aja dibagi 2 ya. 40 ke 20 juga dibagi 2. Tapi penulisannya jangan dibagi 2, tapi dikali 1/2. Jadi di sini selalu dikalikan, jangan pakai dibagi. Soalnya ini nanti kan disebutnya rasio. Rasio itu pengali, bukan pembagi ya. Jadi kalau dia semakin kecil berarti rasionya itu kurang dari 1 atau pecahan biasanya kalau bilangannya semakin kecil. Tapi kalau bilangannya semakin besar itu berarti rasionya atau pengalinya lebih dari 1. Rasio 1 atau pengali 1 itu enggak ada, karena kalau pengalinya 1 misal awalnya 2 dikali 1 dapatnya 2, terus kali 1 lagi 2 terus, dia bilangannya enggak berubah. Dan enggak ada juga pengalinya 0. Kalau di sini 2 kali 0 dapatnya 0, kali 0 lagi 0 terus nggak ada ujungnya. Nah, jadi sekali lagi kalau geometri bilangannya semakin besar berarti pengalinya di sini itu lebih dari 1. Kalau dia bilangannya semakin kecil berarti pengalinya kurang dari 1. Kurang dari 1 itu jangan diartikan selalu negatif ya. 1/2, 3/4, 2/3 itu kan juga kurang dari 1. Jadi nggak harus selalu negatif. Ini untuk pengertiannya dulu. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumus suku KN barisan geometri. Ini kita lihat. UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Kelihatannya aja susah tapi sebenarnya enak, nanti mudah. Sama ya, UN itu suku ke N sama kayak aritmatika kemarin. A juga sama, suku pertama. Nah, kalau di geometri dia pakainya R atau rasio atau pengalinya tadi. Kalau di aritmatika tadi kan pakainya beda, B ya. Sekarang kita ke contoh soal. Oh ya, sebentar. Nah, balik tadi mana? Ya ini. Nanti ini menghitungnya R-nya ini dipangkatkan dulu dengan ini nanti berapa, baru kemudian dikalikan dengan A ya. Jangan A dikalikan dengan R-nya dulu berapa baru dipangkatkan. Karena operasi itu kan kalau ada pangkat sama kali yang dikerjakan yang pangkat dulu. Sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama. Nah, ini kurang rumus lagi. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 8 dari barisan geometri 2, 6, 18. Sama kayak aritmatika, pertama kita tulis A dan R-nya dulu. Kalau di geometri kan R ya. Nah, A-nya suku pertama yang paling kiri berarti 2. Sekarang rasionya. Kalau beda di geometri, mencari beda kan dikurangi. Kalau di geometri, kalau di aritmatika mencari beda itu kan suku kedua dikurangi suku pertama. Kalau di geometri suku kedua dibagi suku pertama. Ini 6 dibagi 2 sama dengan 3. Atau boleh juga 18 dibagi 6 juga sama dengan 3. Kemudian kita cari yang pertama dulu ini. Tentukan, ini pakai rumus ya. Tentukan rumus suku ke N.
Masukkan rumusnya. Baik tadi, dibiasakan selalu rumus ditulis biar hafal. Kalau mencari suku ke N, berarti N-nya tetap. Yang diganti cuma A dan R. Udah selesai seperti ini. Jadi, rumus suku ke N-nya 2 dikalikan dengan 3 pangkat N dikurangi 1. Selesai cuma sampai sini. Sekarang mencari suku ke 8-nya. Karena kita udah punya rumus suku ke N ini, kita tulis lagi. Kemudian kita masukkan mencari suku ke 8, berarti UN-nya diganti U8 dan N ini diganti 8. Jadi masukkan lagi, dihitung. Ini dihitung dulu ya, yang dipangkat ini 8 kurangi 1. Jadi 3-nya tinggal 3 pangkat 7. Nah ini yang hati-hati. Menghitungnya 3 pangkat 7 dulu, baru hasilnya berapa dikali 2. Jangan 2 kali 3, 6 pangkat 7, salah kalau gitu ya. Jadi dihitungnya seperti ini, 2 kali 3 pangkat 7 hitung dulu. Di sini didapat 2187, baru dikalikan dengan 2, dapatnya 4374. Itu ya. Jadi kalau misalnya ini belum paham, silahkan diulang-ulang terus videonya, terutama di bagian cara penghitungannya ini ya. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Mana ini? Nah, ini. Tentukan suku ke-11 dari barisan 3, 6, 12 dan seterusnya. Kita lihat ini geometri atau bukan. 3 ke 6 dia dikalikan dengan 2. 6 ke 12 dia juga dikalikan dengan 2. Nah, pengalinya kan selalu sama, berarti dia barisan geometri. Jadi kalau ada soal nggak disebutkan dia barisan apa, kita harus cek dulu. Coba cek ini aritmatika atau bukan. 3 ke 6 nambah 3, 6 ke 12 nambah 6, kan beda. Jadi dia bukan barisan aritmatika. Oke, pertama kita tulis dulu A. 3, suku pertamanya 3, yang paling depan. Kemudian kita tulis rasionya R. Ini ya, 6 dibagi 3, suku kedua dibagi suku pertama. Kemudian disuruh mencari U11, suku ke-11, berarti kita tulis dulu rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Kita masukkan mencari U11, UN-nya diganti U11, A-nya dimasukkan 3, R-nya dimasukkan 2, N-nya diganti 11 karena mencari U11. Caranya udah ngitung kayak tadi. 11 dikurangi 1, ini dulu yang dihitung. Jadi 3 kali 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 yang dihitung dulu. 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 berapa ini? 1024. Dihitung ketemu 3072. Jadi untuk soal geometri jarang, nggak ada mungkin malah, mencari sukunya banyak. Misal tentukan suku ke 100, nanti di sini kan jadinya 100 kurangi 1, 2 pangkat 99. Nah itu kan hampir nggak mungkin dihitung ya, 2 pangkat 99. Jadi biasanya kalau soal geometri mencari suku ke-nya ini nggak terlalu banyak, karena berhubungan hitungannya dengan pangkat. Kalau pangkat terlalu banyak, nggak selesai-selesai nanti pengerjaannya. Lanjut ke soal nomor 3. Nah ini yang diketahui barisan geometri dengan suku kedua adalah 9. Kita tulis dulu U2 sama dengan 9. Dan suku kelima adalah 243. Kita tulis juga U5 sama dengan 243. Tadi di barisan aritmatika juga ada ya soal model seperti ini. Disuruh mencari tentukan suku ke-7, berarti mencari U7. Kita tulis rumus UN geometri. Nah, ini ada U2, ada U5. Seperti aritmatika tadi, kita tulis yang besar dulu, yang U5 dulu. Kita punya U5, kita UN-nya ganti U5. Nah, N-nya diganti 5, berarti N di sini juga diganti 5. Kemudian kita punya U2, tulis juga U2 sama dengan A kali R pangkat 2 min 1. N-nya kita ganti 2. Kalau U5 ya
N-nya ganti 5, U2 ya N-nya diganti 2. Kemudian yang atas ini sama kayak aritmatika tadi, kita punya U5 itu 243. Berarti U5-nya ganti 243. A-nya tetap, R-nya tinggal pangkat 4. Ini ya, 5 dikurangi 1. Kalian perhatikan kursornya ini ya, biar paham alur pengerjaannya. Kemudian yang bawah U2 itu 9, berarti U2 ini tinggal diganti 9, A-nya tetap, R-nya tinggal pangkat 1. Ini R pangkat 1. Kalau aritmatika tadi kalau udah sampai sini kan dikurangi. Kalau geometri dia dibagi gini, dibuat pecahan atau dibagi, dibuat seperti ini biar mudah. Kemudian tinggal dihitung. A dibagi A tinggal 1, berarti nggak usah ditulis. 243 bagi 9 itu dapatnya 27 kalau nggak salah. Terus ini yang perhatikan, 2 pangkat 4 R pangkat 4 dibagi R pangkat 1. Kalau ada bilangan berpangkat gini dibagi, yang penting ininya sama, bilangan pokoknya sama-sama R. Kalau dia dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Nah jadinya gini, 27 sama dengan R pangkat 4 dikurangi 1. Dari sini ya, pangkat 4 dikurangi pangkat 1. Karena dibagi dia dikurang. Kalau dia dikalikan berarti dia ditambah pangkatnya. Tinggal 27 sama dengan R pangkat 3. Hitungnya seperti ini. Jadi R sama dengan 2 akar pangkat 3 dari 27. Atau bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya sama dengan 27, yaitu bilangan 3. Ketemu R sama dengan 3. Setelah ketemu R, kita mencari A atau suku pertama. Kita pilih, boleh pakai yang atas 243 sama dengan A kali R pangkat 4, atau yang bawah yang 9 sama dengan A kali R pangkat 1. Kayak aritmatika tadi juga, pilih aja bilangan yang kecil atau yang pangkatnya lebih sedikit, kita pilih yang bawah. Nah ini 9 sama dengan A kali R pangkat 1. R-nya udah dapat 3, kita masukkan 3 pangkat 1 tetap ya 3. Ini perkalian, berarti 3-nya kalau pindah ruas ke kiri jadi pembagian, berarti ketemu, ini dikalikan dulu, 3 kali A sama dengan 3A. 3-nya dipindah ke ruas kiri, jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. R-nya ketemu 3, A-nya ketemu 3. Sekarang kita tinggal mencari U7. Masukkan rumus UN seperti biasa. Mencari U7 berarti masukkan di sini diganti U7. A-nya diganti 3, R-nya diganti 3. Ini kebetulan R sama A ketemunya sama-sama 3. N-nya diganti 7 karena ini mencari U7. Ingat ya, dihitung yang sebelah kanan ini dulu, pangkatnya dikurangi dulu. Kemudian 3 pangkat 6 ini juga dihitung, ketemu 229, baru dikalikan 3, hasilnya 2187. Kalau di geometri soal seperti ini tuh lebih bermain di pangkat, jadi hati-hati menghitungnya ya. Ada cara lain juga mencari R, ini juga rumus hasil otak-atik ya. Kalau paham ini silahkan dipakai, kalau mau pakai yang ini juga nggak apa-apa, yang ditunjuk kursor ini. Gini, R pangkat seperti ini ya, dibaca sendiri bisa. Penulisannya gini, 5 R pangkat 5 dikurangi 2. 5 sama 2 itu didapat dari sini. Yang diketahui kan U2 sama U5. Ambil angka kecilnya ini, yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 5 dikurangi 2. Dapat R pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan yang besar kan yang U5. Besar kecil jangan dilihat dari bilangan 2, 4, 3, dan 9 ya, tapi dari U-nya ini, angka yang nempel di U. Jadi R pangkat 5 min 2 ini diambil dari 5 dan 2 ini sama dengan U yang besar dikurangi U yang kecil. Berarti U5 dibagi U5 dibagi U2.
Dimasukkan U5 243, U2 nya 9. Di sini 5 kurangi 2 sama dengan 3. Sama kalau udah sampai sini. Nah, ini kan sama. R pangkat 3 sama dengan 27. Sama aja dengan 27 sama dengan R pangkat 3. Dihitung kayak tadi, ketemu R sama dengan 3. Ini juga sembarang milih mau nyari R pakai rumus yang sebelah kanan ini atau yang sebelah kiri, hasilnya sama. Sama seperti yang barisan aritmatika tadi, nyari beda juga ada dua cara. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bentar, belum muncul. Ini soal cerita kayaknya. Ya, sama kayak aritmatika tadi. Kalau ada soal cerita, langkah pertama buat barisan bilangannya. Ini menabung di celengan setiap hari. Hari pertama nabung 1.500. Berarti ini suku pertama ya, suku yang paling kiri. Hari kedua 3.000, ketiga 6.000 dan seterusnya mengikuti barisan geometri. Kita buat barisannya. Nah, ini pertama 1.500, 3.000, kemudian 6.000 dan seterusnya. Yang ditanyakan, banyak uang yang ditabung Raisa pada hari ke-9. Berarti sama aja mencari U9 nanti ya. Ini ketemu A-nya 1.500 yang paling kiri. Kemudian kita cari R-nya, rasio 3.000 dibagi 1.500 ketemu 2. Bisa juga pakai ini, 6.000 dibagi 3.000 juga ketemu 2. Kemudian mencari U9. Ini ya. Kalau udah bisa buat seperti ini, baru masuk ke rumusnya, rumus UN tadi. Ditulis rumus UN, kemudian tinggal dimasukkan U9, A sama R-nya. Dihitung biasa kayak soal-soal sebelumnya. Ini 2, 9 1, jadi 2 pangkat 8. 2 pangkat 8-nya dihitung dulu. Jangan 1.500 kali 2 pangkat 8. Kalau ini kalian kalikan dulu, jadinya kan 3.000 pangkat 8. Mustahil dihitung itu ya, terlalu banyak. 2 pangkat 8 ketemu 256. Ini kali ya, 1.500 kali 256, 384.000. Jadi banyak uang yang ditabung Raisa pada hari ke-9 adalah 384.000 rupiah. Itu ya. Jadi ingat soal cerita, langkah pertama selalu buat barisannya, kemudian tulis A-nya berapa, R-nya berapa, yang ditanyakan U berapa. Ini untuk geometri sudah selesai. Ingat pesannya tadi, selalu diulang-ulang videonya kalau memang belum paham. Kalau memang masih belum paham, silahkan tanyakan di grup matematika ya, dengan bahasa yang baik dan sopan. Setelah ini ada video tentang barisan aritmatika berderajat 2. Untuk geometri selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.